Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Isradil Mustamin. Di video kali ini kita akan membahas materi yang ketiga dengan pembahasan yakni fungsi. Kita akan membahas yang pertama terkait definisi daripada fungsi, kemudian sifat-sifat fungsi, dan yang terakhir contoh sekaligus pembahasan daripada materi fungsi. Nah, untuk lebih jelasnya silakan disimak video ini sampai selesai. Press start. Kemudian kita masuk kepada definisi fungsi. Fungsi atau pemetaan adalah suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B yang mana setiap unsur atau anggota himpunan di A dipasangkan atau dihubungkan tepat hanya satu unsur atau anggota dalam himpunan B. Nah, di sini perlu kita garis bawahi bahwa fungsi itu merupakan relasi. Ya, ingat relasi ini adalah hubungan yang memasangkan anggota A ke anggota B yang berada di himpunan A ke himpunan B. Kemudian fungsi dikatakan fungsi apabila dia dipasangkan tepat, ya, kita garis bawahi tepat hanya satu unsur anggota dalam himpunan B. Nah, ini dua poin penting yang mesti kita pahami dalam menentukan fungsi. Nah, fungsi biasanya dilambangkan dengan seperti ini. Ini kita bisa baca dengan fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Kita perhatikan kedua diagram panah berikut ini. Nah, kedua diagram panah ini merupakan relasi, ya. Ya, ini relasi. Jadi fungsi itu sudah tentu relasi. Tetapi relasi belum tentu dia fungsi. Nah, kita perhatikan diagram panah pada gambar yang pertama atau relasi yang pertama. Apakah ini termasuk fungsi? Coba kita lihat. Nah, gambar pertama ini merupakan fungsi, sedangkan yang kedua ini bukan fungsi. Nah, di mana letak perbedaannya? Kita perhatikan kembali yang relasi ini yang sudah tentu dia fungsi. Ingat, tadi definisinya adalah, ya, himpunan A, ini adalah himpunan A dengan anggota A, B, C, D, ya, itu dipasangkan, ya, atau dihubungkan tepat hanya satu unsur atau anggota dalam himpunan B. Nah, kita perhatikan untuk anggota himpunan B yakni 1, 2, dan 3. Ya. Himpunan A, ya, anggotanya A, B, C, D itu dipasangkan tepat hanya satu. A berpasangan dengan 2, ya, B berpasangan dengan 1, C berpasangan dengan 3, D berpasangan dengan 3. Jadi, setiap unsur atau anggota di himpunan A mempunyai tepat satu unsur anggota di himpunan B. Itu termasuk fungsi. Nah, kemudian diagram panah yang kedua ini. Nah, ini bukan fungsi karena ada satu anggota yang berada di himpunan A yakni D tidak mempunyai atau tidak memiliki anggota di himpunan B. Jadi ini termasuk bukan fungsi. Nah, itu perbedaan dia fungsi dan dia relasi. Nah, kemudian terkait dengan daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Kita perhatikan diagram panah berikut. Nah, ini merupakan relasi dan juga merupakan fungsi. Kenapa fungsi? Karena setiap anggota di himpunan A mempunyai tepat satu anggota di himpunan B. Nah, misalkan F sebuah fungsi yang memetakan tiap anggota himpunan A ke himpunan B. Ya, F memetakan himpunan A ke himpunan B. Maka himpunan A dinamakan daerah asal atau domain fungsi F. Himpunan A ini dengan anggota A, B, C
itu merupakan daerah asal atau domain. Kemudian, himpunan B dinamakan daerah kawan. Jadi semua yang berada di himpunan B dengan anggota 1, 2, dan 3 ini merupakan daerah kawan atau biasa disebut dengan kodomain fungsi F karena fungsi F. Kemudian, himpunan semua anggota B yang dipasangkan dengan tiap anggota himpun A dinamakan wilayah hasil atau range fungsi F. Jadi, range atau wilayah hasil fungsi F itu yang mempunyai anak panah saja. Ya, jadi kalau ada anggota di himpunan A, ya arah panahnya ya menyusuri anggota di himpunan B, maka daerah hasilnya itu adalah 2 dan 3. 2 dan 3 ini ya, ini termasuk daerah hasil atau range dari fungsi F. Jadi kita harus memahami yang mana daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Daerah kawannya tadi adalah 1, 2, dan 3. Daerah asalnya adalah, anggotanya adalah A, B, C. Dan daerah hasilnya adalah 2 dan 3. Nah, kita masuk kepada contoh. Nyatakan relasi berikut. Apakah merupakan fungsi atau bukan? Kemudian berikan alasannya. Nah, ini ada 3 diagram panah atau 3 relasi. Ya, 3 buah relasi. Kita mau menentukan apakah dia fungsi atau bukan. Yang pertama ini fungsi. Ya, kenapa fungsi? Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa dikatakan fungsi apabila setiap anggota di himpunan A, yakni anggotanya A, B, C, D itu memiliki pasangan ya di himpunan B. A berpasangan dengan 1, B berpasangan dengan 3, C berpasangan dengan 2, D berpasangan dengan 3. Jadi setiap anggota di himpunan A memiliki pasangan tepat 1 di anggota di himpunan B. Itu merupakan fungsi. Kemudian relasi yang kedua atau gambar yang kedua ini, nah ini bukan fungsi ya. Kenapa bukan? Karena ada unsur atau anggota di himpunan A, yakni C, itu memiliki 2 pasangan di himpunan B. Maka ini bukan fungsi. Yang ketiga, ini juga bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota atau unsur di himpunan A, yakni C, yang tidak memiliki anggota atau pasangan di himpunan B. Makanya dia disebut bukan fungsi. Nah, contoh selanjutnya, ya tentukan domain, kodomain, dan range. Ingat ya, domain daerah asal, kodomain daerah kawan, dan range itu daerah hasil. Dari fungsi F yang ditujukan oleh diagram panah berikut. Kita perhatikan diagram panah, 2 gambar diagram panah berikut. Kita mau menentukan domainnya atau daerah asalnya, kita mau tentukan kodomain atau daerah kawannya, dan kita mau tentukan range atau daerah hasilnya. Nah biasanya kita mau menulis atau mau menentukan domainnya, kita bisa tulis simbolnya adalah DF ya, atau daerah asal ya. Daerah asalnya ya kita bisa tentukan yakni ya semua unsur yang berada di anggota atau himpunan A. Jadi anggota di himpunan A yaitu A, ya, B, C, dan D. Ini merupakan daerah asalnya atau domainnya. Kemudian kalau kita mau menentukan kodomainnya, ya, biasanya kita tulis simbolnya itu adalah KF, ya, daerah kawannya, yakni semua unsur atau anggota yang berada di himpunan B. Jadi kita bisa tulis anggota di himpunan B yakni 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini merupakan daerah kawannya. Kalau kita mau menentukan range-nya, ya, kita bisa tulis dengan simbol RF, ya.
daerah hasilnya itu yang memiliki atau yang terdapat anak panah, ya, yang terhubung dengan anggota A dengan anak panah di anggota himpunan B. Berarti ya, daerah hasilnya adalah 1, 2, dan 3. Ini merupakan daerah hasil 1, 2, dan 3. Daerah hasil itu ditandai dia yang memiliki anak panah, ya, hubungan A ke B. Nah, untuk diagram panah pada gambar yang kedua ini sebagai tugas adik-adikku, ya. Silakan adik-adik bisa menentukan yang mana termasuk domainnya, kodomain, dan range-nya. Nah, ini salah satu kuis, ya. Silakan bisa dijawab di kolom komentar. Sekarang kita masuk kepada sifat-sifat fungsi. Sifat fungsi yang pertama ada namanya fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Misalkan fungsi F menyatakan A ke B, jadi himpunan A ke B, maka fungsi F dikatakan 1 ke 1 atau one to one atau injektif, ya, jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan sama. Contohnya, nah ini diagram panah ini merupakan fungsi injektif karena di himpunan A tidak memiliki dua elemen yang memiliki bayangan sama di himpunan B. Ini termasuk fungsi injektif. Kemudian fungsi yang kedua, ya, ada namanya fungsi surjektif atau biasa kita kenal fungsi pada, ya. Misalkan fungsi F menyatakan A ke B, maka fungsi F dikatakan fungsi pada atau onto, ya, atau surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B atau anggota di himpunan B ini merupakan jelajah dari F. Fungsi F disebut fungsi pada himpunan B. Kita perhatikan diagram panahnya. Nah, ini merupakan contoh diagram panah dengan fungsi surjektif atau fungsi pada. Sifat yang ketiga ada namanya fungsi bijektif, ya, dalam artian korespondensi satu-satu. Misalkan F menyatakan A ke B, fungsi F dikatakan berkorespondensi satu-satu atau bijeksi jika ia merupakan fungsi injektif dan juga fungsi surjektif. Nah, itu jadi kalau dia fungsi injektif dan fungsi surjektif, maka dia dikatakan fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Nah, kemudian kita bisa perhatikan keempat diagram panah berikut. Kita mau menentukan yang termaksud injektif maupun surjektif. Kita cek satu persatu untuk diagram yang pertama terlebih dahulu. Diagram pertama ini apakah dia injektif atau surjektif? Ya, jawabannya adalah dia injektif, tapi dia bukan surjektif. Kenapa injektif? Karena fungsi injektif sendiri, ya, jika dikatakan fungsi injektif jika tidak ada dua elemen, ya, atau anggota di himpunan A, ya, mempunyai bayangan sama, ya, itu dikatakan injektif. Nah, kemudian untuk diagram yang kedua, diagram panah yang kedua, apakah dia injektif atau surjektif? Dia bukan injektif, tapi dia merupakan surjektif. Ingat, ya, surjektif dikatakan dia fungsi surjektif atau fungsi pada jika setiap elemen himpunan di A, ya, anggota himpunan di B merupakan bayangan dari satu atau lebih himpunan di A. Itu dikatakan fungsi surjektif. Nah, untuk diagram yang ketiga, ya, kita perhatikan apakah dia injektif, ya, dengan mengikuti tadi definisi daripada fungsi injektif. Surjektif, apakah dia surjektif? Ternyata diagram panah yang ketiga ini dia bukan injektif, bukan pula surjektif, ya, karena tidak memenuhi syarat yang dikatakan
dia fungsi injektif atau fungsi surjektif. Nah, kemudian diagram yang terakhir yang keempat, apakah dia termasuk injektif atau dia termasuk fungsi surjektif? Ternyata diagram ini kita kembali melihat dia ini bukan merupakan fungsi. Jadi dia juga termasuk bukan injektif dan bukan surjektif. Jadi diagram yang pada yang keempat ini bukan merupakan fungsi. Karena ada himpunan di A, anggotanya yakni C, yang tidak memiliki anggota himpunan di B. Makanya dia termasuk bukan fungsi. Nah, itu tugas selanjutnya buat adik-adikku semua, ya. Ini ada kuis, ya. Diketahui relasi F, ya, 1W dengan anggota, ya, 1W, 2U, 3V dari A, ya, dengan anggota 1, 2, 3 ke B, ya, dengan anggota U, P, W, X. Kita disuruh menentukan yang pertama. Gambarlah fungsi F dengan menggunakan diagram panah. Ingat ya, diagram panah bagaimana menghubungkan ini sudah ada relasinya. Jadi hubungan, misalnya kita tulis nanti himpunan A-nya 1, 2, 3, kemudian himpunan B-nya U, P, W, X, kita hubungkan dengan mengikuti relasi F ini. Ya, 1 kita hubungkan dengan W, 2U, 3V. Nah, nanti kita lihat gambar yang adik-adik kerjakan. Yang kedua, ya, itu disuruh kita menentukan domainnya, kodomain dan range dari fungsi F. Yang ketiga, tentukan apakah termasuk fungsi injektif, surjektif, atau bijektif. Berikan alasannya. Seperti itu video pembahasan pada materi fungsi. Semoga bermanfaat. Jika ada yang belum jelas, mohon dipertanyakan. Terima kasih sudah simak videonya sampai selesai. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan, dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.